Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang rasanya kita bisa kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan kembali pada pagi hari ini, saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang tebilah atau baptisan. Dan secara khusus di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan mengangkat satu pertanyaan, kenapa orang percaya harus dibaptis? Kalau saudara melihat di situ ada kata orang percaya, tentu saja orang percaya yang dimaksud tidak lain adalah orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan Yesua, bukan kepada Tuhan yang lain, saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Matius pasal ke-28 ayat yang ke-19 sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Kitab Matius atau Matius pasal ke-28 ayat yang ke-19. Yang di luar silakan masuk. Saya akan membacakan ayat ini untuk saudara, silakan saudara simak baik-baik ayatnya saudara. Matius 28 ayat yang ke-19 di situ dikatakan, oleh karena itu seraya pergi muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari apa yang kita baca ini saudara, di sini kita bisa tahu bahwa baptisan itu adalah tanda dari seseorang menerima Bapa Yahweh dan Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Atau seringkali kita sebut baptisan itu sebagai tanda pertobatan. Sekalipun sebetulnya baptisan itu tidak hanya sebagai tanda pertobatan. Nah, ini yang mesti kita ingat baik-baik saudara. Karena di kalangan kekristenan itu hanya mengenal baptisan itu hanya sebagai tanda pertobatan. Dan pengertiannya saya perhatikan berhenti sampai di situ sampai dengan hari ini. Tetapi kita yang sudah mengakar ke akar Ibrani, kita mesti ngerti yang lebih dalam. Sebetulnya apa baptisan itu? Dan kenapa orang yang mengatakan aku percaya kepada Yahweh dan Yesua itu harus dibaptis? Yang paling penting yang harus kita ngerti saudara, tebilah atau baptisan adalah penempatan atau pemasangan meterai kepemilikan. Artinya apa? Artinya tubuh dan jiwa roh kita itu akan dimiliki siapa? Itu ditentukan dari baptisannya, yaitu apakah formula baptisannya sudah benar atau belum. Dan formula baptisan dikatakan benar itu kalau dilakukan tentu saja juga di dalam nama Tuhan yang benar, yaitu Yahweh Elohim, Adonai Yesua dan Ruach HaKodes. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang pertama yang kita mesti ngerti, selain sebagai tanda pertobatan. Yang paling penting pengertian kita itu harus diset, bahwa baptisan itu penempatan atau pemasangan meterai kepemilikan. Tubuh dan jiwa roh kita itu akan dimiliki siapa? Akan dimiliki oleh Tuhan siapa? Itu ditentukan dari baptisannya. Apakah formula baptisannya sudah benar atau belum benar? Dan formula baptisan dikatakan benar itu hanya kalau dilakukan tentu saja di dalam nama Elohim atau di dalam nama Tuhan yang benar juga, yaitu Bapa Yahweh, Adonai Yesua dan Ruach HaKodes. Di luar dua nama ini saudara, sampai kapanpun baptisan itu tidak akan pernah sah di hadapan Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Saudara yang mendengarkan di tempat ini maupun yang mendengarkan di luaran sana. Di luar dua nama ini sampai kapanpun
baptisan itu tidak akan pernah sah di hadapan Elohim atau di hadapan Tuhan. Baik itu tidak sah sebagai tanda pertobatan maupun tidak sah sebagai meterai kepemilikan. Ini yang paling penting yang harus kita ngerti. Seharusnya saudara, tubuh dan jiwa roh kita itu dimiliki oleh Tuhan yang benar-benar Tuhan. Dan Tuhan yang benar-benar Tuhan itu cuman Bapa Yahweh dan Yesua. Amin. Tuhan yang benar-benar Tuhan itu cuman Bapa Yahweh dan Yesua, saudara. Jadi selain sebagai tanda pertobatan, baptisan itu juga penempatan atau pemasangan meterai kepemilikan atas tubuh dan jiwa roh kita. Yaitu tubuh dan jiwa roh kita itu akan dimiliki siapa? Sekali lagi ditentukan dari apanya ini? Baptisannya. Formula baptisannya itu sudah benar atau belum? Nah, baptisan formulanya dikatakan benar sesuai kitab suci, sesuai yang dikatakan Yesua, itu hanya kalau dilakukan di dalam nama Yahweh, nama Yesua dan Ruach HaKodes. Di luar dua nama ini, baptisan tidak akan pernah sah di hadapan Tuhan. Baik itu tidak sah sebagai tanda pertobatan dan juga tidak sah sebagai meterai kepemilikan. Jadi inilah arti baptisan yang lebih dalam yang mesti kita ngerti. Nah, tetapi apakah makna baptisan itu hanya berhenti sampai di dua hal ini, saudara? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti melalui kata tebilah yang artinya baptisan, kita akan diberitahu bahwa ternyata begitu dalam arti dan makna dari baptisan itu. Dan selain sebagai tanda pertobatan dan penempatan meterai kepemilikan, tebilah atau baptisan adalah tanda bahwa kita adalah keluarganya Yahweh Elohim. Tebilah atau baptisan itu sebetulnya tanda yang kelihatan bahwa saudara dan saya itu keluarganya siapa ini? Bapak Yahweh. Kenapa saya katakan begini? Karena begitu kita keluar dari air saat dibaptis, saat itu juga di dahi kita, sekalipun kita tidak melihat ada yang menulis di dahi kita, tapi saat kita keluar dari air saat dibaptis, saat itu juga di dahi kita itu tertulis meterai keselamatan, yaitu nama Yahweh sebagai syarat utama orang bisa diselamatkan sebagaimana disiratkan di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu 14 ayat yang pertama. Nah, kita ngerti pengertian yang saya highlight warna putih ini dari mana, saudara? Kita ngerti atau mendapatkan pengertian ini dari arti 3 huruf Ibrani yang ada di dalam kata tebilah, yaitu huruf tet, bet, dan yod. Tebilah itu ditulis dengan 5 huruf Ibrani, yaitu huruf tet, huruf bet, huruf yod, huruf lamed, dan huruf he. Nah, kita ngerti pengertian ini dari 3 huruf Ibrani yang menyusun kata tebilah yang artinya baptisan. Di mana huruf tet itu memiliki arti mark atau tanda. Tapi tet itu juga punya arti entwin yang artinya terjalin. Kemudian huruf bet memiliki arti family atau keluarga. Maka kalau saudara lihat nama grup WhatsApp kita itu Bet Kehilat Mawar Syaron. Berarti artinya apa? Keluarga Kehilat Mawar Syaron. Kalau disebut keluarga berarti saudara dan saya, saudara bersama-sama dengan jemaat dan pelayan Tuhan yang lain itu bukan orang lain, saudara ya. Tetapi kita adalah keluarga di dalam Bapa Yahweh. Amin. Dan Yod memiliki arti Yahweh atau Yesua. Yod itu punya arti work atau bekerja. Tapi Yod itu juga punya arti Yahweh dan Yesua. Kenapa saya katakan Yod itu punya arti Yahweh dan Yesua? Karena nama Yahweh dan Yesua ini Yahweh, ini Yesua. Itu diawali dengan huruf apa ini?
huruf Yod. Jadi kalau Yesua yang ditulis dengan huruf Yod, Sin, Waw, Ayin, sebetulnya orang itu tidak perlu mengganti dengan kata Yesua untuk menyatakan nama Yahweh. Selama ini saya perhatikan di kalangan pengagung Yahweh, sampai ada yang mengganti nama juru selamat yang seharusnya Yesua dengan Yasua. Alasannya apa? Karena Yesua sudah ngomong atau pernah ngomong bahwa aku akan menyatakan namamu. Nah, berangkat dari ayat ini, kemudian mereka mengganti nama juru selamat Yesua itu dengan Yasua. Ini keliru, saudara. Ini pemahaman yang keliru. Yasua itu bukan nama. Ketika Yesua diganti Yasua, itu sudah bukan nama esensinya, tapi Yasua itu makna atau arti yang artinya Yahweh Mosua atau Yahweh yang menyelamatkan. Untuk menyatakan nama Yahweh itu tidak perlu mengganti Yesua dengan Yasua. Karena apa? Karena huruf Yod yang ada di depan ini artinya apa ini? Yahweh atau Yesua. Jadi Yod itu artinya bisa Yahweh, bisa Yesua. Maka tidak perlu Yod, Sin, Waw, Ayin itu diganti dengan Yesua. Karena untuk menyatakan nama Yahweh, Yodnya ini sudah mewakili nama Yahweh. Jadi sekalipun Yesua menyatakan, kenapa Bapak Yahweh itu ketika memberi nama Yesua dikasih namanya Yesua? Karena di dalam huruf Yodnya ini mewakili Bapak Yahweh sendiri. Maka kalau Yodnya ini Yahweh sendiri, berarti ini akan dibaca apa? Yahweh Shua, Yahweh yang menyelamatkan. Tapi tidak perlu diganti Yahshua, tidak perlu. Karena itu akan merubah segalanya. Dan saya sudah memberitahu, tidak mungkin orang yang ngerti bahasa Ibrani atau orang Yahudi asli akan menyebut nama juru selamat itu dengan Yesua. Kalaupun ada, saya berani mengatakan, orang Yahudi yang menyebut nama juru selamat dengan Yesua, pasti orang Yahudi itu adalah orang Yahudi yang memaksakan segala sesuatunya harus ada kata Yah di depannya. Tapi kalau orang Yahudi asli yang ngerti, mereka tidak akan taruh kata Yah itu di depan nama juru selamat. Karena kalau sampai Yusuf dan Miriam atau Bapak Yahweh kasih nama juru selamat dengan Yesua, Yesua itu tidak akan sampai tumbuh dewasa. Baru bayi dia sudah mati. Karena apa? Dia akan dikerutuki batu, dilempari atau dirajam batu. Karena apa? Yah di depan itu dianggap menghujat nama Yahweh. Sesembahannya orang Yahudi yang sangat disakralkan. Maka saya pernah memberitahu, sampai-sampai untuk menyebut angka 15 yang harusnya ditulis dengan huruf Ibrani Yod He, sampai diganti dengan huruf Tet Waw. Yod itu 10, He 5, kalau dijumlah 15. Tapi orang Yahudi tidak berani. Karena Yod He yang dibaca 15 itu juga dibaca Yah. Yah itu kependekan dari nama Yahweh. Maka angka 15 itu diganti dengan huruf Tet Waw. Tet itu nilainya 9, Waw 6. Ketika dijumlah 9 tambah 6 jumlahnya sama dengan 15. Jadi sampai segitunya orang Yahudi itu menghormati nama Yahweh. Maka kalau ada orang Indonesia yang berani mengganti nama juru selamat dengan Yesua, saya sebut ini orang lebih Yahudi dari orang Yahudi itu sendiri. Tetapi saya sudah ngerti saudara, kelompok ini sebetulnya hanya kelompok orang yang memaksakan segala sesuatunya itu harus ada Yah di depannya. Karena mereka berangkat dari ayat yang dikatakan apa? Aku Yesua akan menyatakan namamu. Nah dianggapnya kalau menyatakan nama berarti Yahnya harus dinyatakan di depan nama juru selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian,
Sekali lagi saya memberitahu pengertian ini pengertian yang salah. Tapi mari coba kita membaca kitab Giliana atau Wahyu 14 ayat yang pertama sebagai dasar dari pengertian yang kita terima dari 3 huruf Ibrani ini. Betulkah bahwa nama Yahweh itu syarat sebagai orang bisa diselamatkan? Giliana atau Wahyu 14 ayat yang pertama di situ dikatakan, dan aku melihat, atau dan aku Yohanes melihat, dan lihatlah anak domba yang berdiri di atas bukit Sion, dan bersama dia ada 144.000 orang yang mempunyai nama Bapanya yang tertulis pada dahi mereka. Kalau saudara jeli dan saudara peka dengan ayat ini, saudara. Ayat ini sebetulnya satu kode atau satu sandi bahwa orang yang diselamatkan nantinya itu yang di dahinya harus tertulis nama Bapaknya Yesua, yang tidak lain siapa? Bapak Yahweh. Ini sebetulnya kalau saudara jeli dan saudara peka, Wahyu 14 ayat yang pertama itu sebetulnya satu kode atau sandi. Bahwa orang yang diselamatkan Yesua nanti ketika Yesua datang di awan-awan kemuliaan, orang itu di dahinya harus ada nama Yahweh, yaitu nama Bapaknya Yesua. Kenapa saya katakan, kok orang yang namanya ada nama Yahweh di dahinya itu pasti orang yang diselamatkan. Kalau saudara perhatikan di ayat Wahyu 14 ayat yang pertama, di situ dikatakan apa? Ada 144.000 orang berdiri bersama-sama dengan Yesua. Kalau sampai 144.000 orang itu bisa berdiri bersama-sama dengan Yesua, sebetulnya ini artinya itu adalah orang-orang yang diselamatkan. Karena apa? Mereka bisa berdiri bersama-sama dengan Yesua. Kalau tidak diselamatkan, bisa enggak orang itu berdiri bersama-sama dengan Yesua? Tidak bisa. Jadi ayat ini sebetulnya satu kode bahwa orang yang diselamatkan nantinya itu hanya yang di dahinya ada nama Yahweh. Jadi kalau kita renungkan saudara, begitu luar biasa baptisan pembaruan yang kita terima sekarang ini. Karena kita itu tidak hanya diselamatkan melalui meterai nama Yahweh. Tapi ketika saudara dan saya dibaptis di dalam nama Yahweh dan Yesua, otomatis saat itu kita itu juga dimasukkan dalam keluarganya siapa ini? Keluarganya Bapak Yahweh. Jadi dengan kata lain saudara, baptisan itu sebetulnya cara Bapak Yahweh menjalin hubungan dengan kita. Baptisan itu sebetulnya cara Bapak Yahweh and twin menjalin hubungan dengan kita. Baptisan itu cara Bapak Yahweh memasukkan kita dalam keluarganya Bapak Yahweh. Kalau saudara renungkan sampai di sini, begitu luar biasa baptisan pembaruan yang sudah kita terima sekarang ini saudara. Dan Elohim atau Tuhan yang membawa kita masuk dalam keluarganya, atau Tuhan yang bawa kita masuk dalam keluarganya sekarang ini, saudara mesti ngerti bahwa Tuhan yang bawa masuk kita ke dalam keluarganya itu Tuhan yang benar-benar Tuhan. Kalau kita renungkan saudara, orang dunia itu sangat mendambakan jadi keluarganya pejabat. Atau orang dunia itu sangat kepingin ada satu di antara keluarganya yang jadi pejabat. Karena apa? Kok orang itu begitu kepingin jadi keluarganya pejabat? Karena dengan dia jadi keluarganya pejabat, maka secara otomatis dia akan mendapatkan yang namanya fasilitas. Bahkan saya pernah cerita di tempat ini. Dulu sampai ada seorang anak SMA, anak perempuan saudara, yang sayang
sifatnya saat itu kelihatan tidak baik. Tapi mungkin anak ini sekarang sudah berubah. Sampai ada orang yang ngaku-ngaku keluarganya pejabat supaya dia mendapatkan fasilitas. Saya masih ingat, saya pernah nonton itu di YouTube beberapa tahun yang lalu. Mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu. Waktu itu ada rombongan anak sekolah SMA yang baru saja menghadiri acara kelulusan. Begitu mereka semua dinyatakan lulus, mereka senang, saudara. Terus mereka ngapain? Konvoi keliling kota tempat mereka tinggal. Nah, cuman pada saat mereka konvoi, setelah bajunya dicoret-coret, mereka konvoi, mereka tidak pakai helm. Tapi di waktu yang bersamaan, saat itu ada momen atau ada rahasia polisi. Nah, karena polisi itu melihat anak-anak SMA yang konvoi kelulusan ini tidak pakai helm, akhirnya dipinggirkan. Disuruh minggir, diperiksa. Nah, pada saat ditanya, kenapa kamu tidak pakai helm? Di situ ada satu anak SMA perempuan yang sebetulnya anak ini cantik, saudara. Cuman sayang sifatnya saat itu tidak baik. Anak ini langsung nyolot sama polisinya. Dia ngomong apa? Ku tandai kok ya, aku keluarganya pejabat Polri. Sekalipun ngomongnya saat itu bukan aku keluarganya pejabat Polri. Tapi dia sebut nama, cuma namanya tidak perlu saya sebut. Ku tandai kok ya, saya masih ingat itu. Aku keluarganya petinggi Polri, namanya ini. Tapi sangat disayangkan sifat atau sikap anak itu yang tidak baik. Tetapi setelah itu saya sempat melihat anak ini kemudian dijadikan duta tertib lalu lintas. Karena setelah anak ini ditangkap, diproses sekalipun dia mengaku keluarganya pejabat atau petinggi polisi. Anak itu tetap diproses dan dia menyesali perbuatannya. Sampai saya mendengar anak ini kemudian dijadikan duta tertib lalu lintas. Nah, mungkin di situ sifatnya sudah berubah jadi baik, saudara. Lalu ada juga orang yang juga diberhentikan polisi di jalan arteri juga karena tidak bawa surat-surat lengkap, saudara. Terus ketika polisi periksa orang itu juga nyolot. Dia ngomong apa? Bapak mau pegang saya, mau tangkap saya, silahkan. Saya keluarganya anggota DPR. Orang itu mengatakan seperti itu, saudara. Nah, pertanyaannya sekarang begini, saudara. Orang sampai melakukan ini atau orang sampai ngaku-ngaku jadi keluarganya pejabat, itu karena apa, saudara? Karena ketika dia ngaku jadi keluarganya pejabat, di situ ada apa tadi? Fasilitas. Nah, sekarang mari kita renungkan bersama-sama. Ketika saudara dan saya sekarang ini sudah dibaptis pembaruan di dalam nama Tuhan yang benar, yaitu Bapa Yahweh dan Yesua. Asal saudara tahu, sekarang ini kita itu bukan hanya keluarganya pejabat dunia. Yang saya katakan, kalau pejabat dunia itu pensiun, ketika dia pensiun dan jabatannya dia letakkan, maka otomatis taringnya itu tidak setajam ketika dia masih menjabat dulu. Tapi sekarang saudara dan saya itu tidak hanya keluarganya pejabat dunia, tapi kita adalah keluarganya Bapa Yahweh. Amin. Saudara dan saya itu begitu dimeterai dalam baptisan, saudara mesti ngerti bahwa melalui baptisan ini kita diberitahu, melalui kata tebilah atau yang artinya baptisan ini, kita dikasih tahu bahwa tebilah atau baptisan itu tanda bahwa kita adalah keluarganya Bapa Yahweh. Dan itu bukan tanda yang tidak kasat mata loh, saudara. Tapi itu tanda yang kelihatan bahwa saudara dan saya itu keluarganya Bapa Yahweh. Di mana seluruh pejabat dunia ini mengenal dan tahu siapa itu nama Yahweh. Dan seluruh pejabat dunia ini tunduk kepada nama Yahweh. Jadi bersyukurlah saudara dan saya yang meterai baptisannya sekarang itu sudah benar. Karena sekarang saudara dan saya
benar-benar menjadi keluarganya Bapa Yahweh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa orang percaya itu harus dibaptis? Karena tebilah atau baptisan itu pemurnian. Dan ini harus dilakukan oleh orang yang percaya kepada Yahweh supaya tidak ada intervensi dari roh-roh lamanya. Pengertian ini saudara, datang dari huruf bet di dalam kata tebilah yang artinya baptisan. Di mana huruf bet ini memiliki arti sanctification atau penyucian. Dan penyucian di sini ini berbicara tentang pemurnian. Kalau dulu kita belum dibaptis di dalam nama yang benar, maka saat itu yang akan campur tangan atau intervensi di dalam kehidupan kita, itu kekasih lama kita saudara, yang namanya Allah dan si Yesus Kristus ini. Maka saya katakan inilah perlunya baptisan pembaruan. Atau perlunya baptisan itu diperbarui. Karena apa? Karena Bapak Yahweh itu tidak bisa dan tidak mau berdampingan dengan roh lain di dalam kehidupan kita. Kita mesti ingat satu hal. Yahweh itu adalah Tuhan yang pencemburu. Ini yang mesti kita ingat. Kenapa kita mesti dibaptis setelah kita ngerti kebenaran? Kita harus dibaptis pembaruan karena Bapak Yahweh itu tidak bisa hidup berdampingan di dalam kehidupan kita dengan roh lain di luar rohnya Bapak Yahweh. Bapak Yahweh tidak mau saudara. Dan kita mesti ingat Yahweh itu Tuhan yang pencemburu. Kita ngomong pada saat kita ibadah, ketika kita memuji Tuhan, kita keceplosan nama kekasih kita yang lama saja. Bapak Yahweh itu tidak suka loh saudara. Bapak Yahweh itu jengkel loh. Ya, apalagi kalau kita ngaku percaya Bapak Yahweh, tapi meterai baptisan kita tidak pernah dibetulkan atau diperbarui. Satu hal yang mesti kita ingat, Yahweh itu Tuhan yang sangat pencemburu. Nah, dengan kita dibaptis secara khusus ketika kita dibaptis pembaruan, tubuh dan jiwa roh kita itu sedang dimurnikan seperti ini saudara. Dengan kita dibaptis secara khusus baptisan pembaruan, sebetulnya tubuh dan jiwa roh kita itu sedang dimurnikan. Dan selain berbicara tentang pemurnian dari campur tangan roh-roh yang lama, pemurnian di sini ini juga berbicara tentang pelayakan atau kelayaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini saudara, kalau ada di antara kita yang mungkin masih sering merasa tertuduh dengan masa lalu kita yang tidak baik. Kita yang masih merasa aku tidak layak melayani Tuhan. Bahkan ada orang yang mengatakan apa? Untuk beribadah saja, aku merasa aku itu tidak layak. Karena hidupku yang lalu itu sangat kotor. Masa laluku sangat tidak baik dan masa laluku sangat kelam. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada di antara kita yang masih berpikir seperti ini, hari ini kita diberitahu bahwa pemurnian melalui baptisan itu tidak hanya berbicara tentang pemurnian dari intervensi roh-roh yang lama dulu. Tapi pemurnian di sini ini juga berbicara tentang kelayaan atau pelayakan. Kita yang masih merasa aku tidak layak melayani Tuhan, aku tidak layak datang ke gereja. Hari ini kita diberitahu bahwa ketika kita sudah menerima baptisan pembaruan, masa lalu kita yang kelam itu sebetulnya sudah tidak kelihatan lagi di hadapan Tuhan. Ini yang saudara mesti ngerti. Sekelam, seburuk, sebobrok, sebrengsek apapun masa lalu kita. Tapi asal saudara tahu, begitu kita menerima baptisan pembaruan, di mana baptisan itu juga sebagai sarana pemurnian. Sebetulnya begitu kita keluar dari air, masa lalu kita yang kelam, itu tidak pernah kelihatan lagi di mata Tuhan. Karena apa? Karena masa lalu kita yang kelam dulu,
itu sudah dikubur dalam-dalam ketika kita masuk ke dalam air saat kita dibaptis. Kok saya bisa mengatakan seperti ini? Kenapa saya bisa mengatakan ketika kita masuk ke dalam air, sebetulnya saat itu masa lalu kita yang kelam itu juga ikut dikubur bersama baptisan kita. Karena seperti kitab Romiim atau kitab Roma pasal 6 ayat yang keempat katakan, ketika kita dibaptis, saat itu sebetulnya kita itu sedang dikubur bersama-sama Yesua dalam kematian melalui baptisan. Coba kita baca bersama-sama. Ya, Roma 6 ayat yang keempat. Atau Romiim atau kitab Roma pasal ke-6 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, sebab itu kita telah dikuburkan bersama Dia Yesua melalui baptisan ke dalam kematian, supaya sama seperti Hamasyah telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian pula kita harus berjalan dalam pembaruan hidup. Nah, saudara perhatikan di situ dikatakan apa? Kita telah dikubur bersama siapa itu? Yesua melalui baptisan. Maka tadi saya katakan apa? Kalau masih ada di antara kita yang berpikir, aku itu tidak layak melayani Tuhan, karena masa laluku tidak baik. Untuk datang ke gereja beribadah saja, aku itu sebetulnya tidak layak. Tapi hari ini kita diberitahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ketika kita sudah menerima baptisan pembaruan, semua masa lalu kita yang kelam, itu sebetulnya sudah tidak kelihatan lagi di hadapan Tuhan. Karena masa lalu kita yang dulu-dulu itu sudah dikubur sampai dalam-dalam ketika kita masuk ke dalam air saat kita dibaptis. Dan ini diteguhkan oleh kitab Romiim atau kitab Roma pasal 6 ayat yang keempat. Cuman pertanyaannya yang dikubur itu apanya, saudara? Nah, yang dikubur itu manusia lama kita atau masa lalu kita yang kelam. Jadi kalau ada di antara kita yang sudah dibaptis atau sudah dibaptis pembaruan, tapi masih ada di antara kita yang masih sering tertuduh dengan masa lalu kita, saudara jangan mau dituduh terus. Pokok selama sekarang ini saudara sudah benar, atau saudara sudah mengusahakan untuk hidup dalam kebenaran, pokok sekarang memang aku menyadari masa laluku itu tidak baik, sama seperti saya dulu. Tapi sekarang aku mau hidup dalam kebenaran. Aku mau berusaha hidup baik. Pokok selama saudara sudah punya itikat baik, saudara punya tekad yang baik, saudara mau hidup benar, saudara jangan mau dituduh lagi. Saudara mesti patahkan semua tuduhan itu begitu tuduhan-tuduhan itu muncul di pikiran saudara. Saudara katakan, setan dengar baik-baik ya, aku sudah dibaptis pembaruan. Maka begitu aku dibaptis pembaruan, saat itu aku sudah dilayakkan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara harus mengatakan seperti itu. Jangan mau saudara itu dituduh terus. Karena apa? Kalau saudara sudah berusaha hidup benar, saudara itu tidak layak dengan yang namanya tuduhan. Tuduhan itu hanya akan berlaku untuk orang yang kalau dari dulu sekarang sampai dia mati, dulu brengsek, sekarang brengsek sampai mati brengsek. Nah, tuduhan itu baru berlaku untuk orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau masa lalu yang kelam itu sudah jadi masa lalu kita, dan itu adalah yang dulu, bukan yang sekarang, ya saudara jangan mau dituduh-tuduh terus dengan masa lalu kita yang tidak baik. Saudara di situ, kalau sekarang hari ini kita sudah diberitahu, saudara tidak layak untuk tuduhan itu karena saudara sudah benar. Saudara harus berani mematahkan di dalam nama Yesua semua perkataan tuduhan-tuduhanmu ini setan, aku patahkan dalam nama Yesua.
Karena aku ini sudah dibaptis pembaruan. Aku sudah menerima meterai keselamatan yang benar. Dan aku sudah berusaha hidup benar di dalam Bapa Yahweh. Jadi semua tuduhanmu sekarang gugur dalam nama Yeshua HaMashiach. Jadi ini yang mesti kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Kenapa orang percaya itu harus dibaptis atau harus dibaptis pembaruan? Karena tebilah atau baptisan itu bukti iman kita. Bahwa saudara dan saya itu hanya beriman kepada Bapa Yahweh dan Yeshua. Huruf Yod di dalam kata tebilah yang artinya baptisan memiliki arti faith yang artinya iman, dan Yod itu juga memiliki arti Yahweh atau Yeshua. Jadi sebetulnya saudara perhatikan ini baik-baik. Orang yang dibaptis itu sedang menyerahkan hidupnya kepada Bapa Yahweh dan Yeshua. Jadi kalau namanya yang dipakai untuk baptis itu bukan nama Yahweh dan Yeshua, ya harus diperbarui. Tidak bisa tidak. Karena apa? Karena ketika orang itu dibaptis, sejatinya orang itu sedang diserahkan kehidupannya kepada siapa ini? Bapa Yahweh dan Yeshua. Jadi kalau namanya yang dipakai untuk baptis bukan Yahweh dan Yeshua, ya harus diperbarui. Tidak bisa tidak, karena ini nyalai kodrat. Kodratnya itu ketika orang dibaptis tidak kebetulan melalui kata tebilah. Huruf Yod ini punya arti faith atau iman. Dan Yahweh atau Yeshua. Ini artinya iman kepada Yahweh dan Yeshua. Kalau ini kita baca artinya, ini sedang memberitahu kita faith atau iman dan Yahweh Yeshua ini artinya iman kepada siapa ini? Bapa Yahweh dan Yeshua. Maka kalau baptisannya itu namanya yang dipakai baptis belum nama Yahweh dan Yeshua, ya pendeta atau gembala itu harus berbesar hati mengganti nama baptisan jemaatnya dengan nama yang benar, yaitu Bapa Yahweh dan Yeshua. Kalau tidak diganti nyalai kodrat, gitu loh. Karena sejatinya baptisan itu menyerahkan orang ke dalam untuk beriman kepada Bapa Yahweh dan Yeshua. Jadi tanpa kita sadari saudara, sebetulnya baptisan itu menyerahkan diri kita kepada Bapa Yahweh dan Yeshua, bukan diserahkan kepada Tuhan yang lain. Yang membuat hidup kita jadi diserahkan atau dimiliki Tuhan yang lain, itu karena apa? Namanya yang dipakai baptis itu bukan nama yang benar, masih nama yang salah. Tapi kalau inti dari baptisan, sebetulnya orang yang dibaptis itu diserahkan kepada Bapa Yahweh dan Yeshua. Sekalipun saat baptis pendetanya bukan dalam nama Yahweh dan Yeshua, tapi melalui kata tebilah ini, ya melalui huruf Yod yang ada di dalam kata tebilah yang artinya baptisan ini, sejatinya ketika orang itu dibaptis dimasukkan ke dalam air, sebetulnya dia sedang diserahkan kepada Bapa Yahweh dan Yeshua, bukan diserahkan kepada pribadi Tuhan yang lain. Cuman yang bikin orang itu kemudian tubuh dan jiwa rohnya dimiliki Tuhan yang lain itu karena apa? Namanya yang dipakai untuk baptis masih salah, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi karena namanya yang dipakai untuk baptis itu masih salah, maka karena namanya yang dipakai untuk baptis itu masih salah, maka meterai keselamatannya jadi tidak terpasang. Tapi yang terpasang meterainya nama siapa? Berhala. Paham Bapak Ibu Saudara sekalian? Tapi kalau intinya melalui huruf Yod yang ada di dalam kata tebilah atau baptisan, intinya ya, saudara paham maksud saya ya? Inti baptisan itu sebetulnya menyerahkan kehidupan dan iman orang tersebut kepada siapa? Bapa Yahweh dan Yeshua. Sajane baptisan itu tidak bisa dipungkiri. Orang itu iman dan kehidupannya sedang diserahkan kepada
Bapa, Yahweh dan Yesua. Sekalipun yang baptis itu bukan dalam nama Yahweh dan Yesua. Tapi intinya baptisan itu diserahkan kepada Yahweh dan Yesua. Cuman karena namanya yang dipakai baptis itu masih salah, akibatnya apa? Meterai keselamatannya jadi tidak terpasang. Gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi inilah kenapa ada baptisan pembaruan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi huruf Yod ini sangat jelas memberitahu kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Cuman selama ini kita nggak ngerti apa-apa. Karena apa? Karena selama ini pola iman kita itu ke Yunani, yang bikin kita jadi nggak ngerti apa-apa. Iman kita selama di dalam kekristenan dulu, atau sewaktu kita masih Kristen dulu, sudut pandang kita melihat ayat-ayat kitab suci itu selalu dari satu sudut pandang yang sama, dari sudut pandang Yunani. Bahkan ada intervensi perspektif Arabnya. Ini tambah orang genah. Harusnya dari Ibrani kita melihat setiap perkataan Yahweh dan Yesua, tapi dulu ketika kita Kristen, kita dicekoi, diarahkan secara tidak sadar melihat apa yang dikatakan Bapa, Yahweh dan Yesua di dalam kitab suci itu dari perspektif atau sudut pandang Yunani. Makanya saudara dan saya dulu nggak ngerti apa-apa saudara. Maka inilah kenapa ada baptisan pembaruan. Dan inilah dasarnya baptisan pembaruan. Saudara-saudara sekalian. Saudara, sampai di sini dulu kira-kira saudara bisa menangkap maksud saya yang ada di depan ini tidak? Coba jawab sing tegas. Bisa enggak? Bisa ya. Jangan sampai saudara salah persepsi. Oh, Pak Nino itu mengesahkan bahwa baptisan itu tidak perlu dilakukan dalam nama Yahweh dan Yesua. Bukan seperti itu saudara, ya. Yang saya maksud, sekalipun ketika orang itu dibaptis, yang baptis bukan dalam nama Yahweh dan Yesua, tapi intinya baptisan melalui huruf Yod di dalam kata tebilah yang artinya baptisan ini, kita diberitahu sebetulnya ketika orang dibaptis, jiwa, roh, segenap tubuh dan imannya itu diserahkan kepada Bapa Yahweh. Meng sayang, karena nama yang dipakai untuk baptis itu salah, jadinya meterai keselamatannya tidak terpasang di dahinya orang tersebut, saudara-saudara sekalian. Ya, maka inilah kenapa ada yang namanya baptisan pembaruan. Dan inilah dasarnya baptisan pembaruan. Karena dengan orang diperbarui baptisannya di dalam nama Yahweh, Yesua dan Ruach HaKodes. Perhatikan ini baik-baik. Orang itu sedang dikembalikan kepada pribadi yang lebih berhak memiliki kehidupan orang tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kenapa ada baptisan pembaruan. Dan inilah dasar dari baptisan pembaruan. Bahwa ternyata ketika orang itu baptisannya diperbarui lagi, dibaptis dalam nama Yahweh, Yesua dan Ruach HaKodes, orang itu sebetulnya sedang dikembalikan kepada pribadi yang lebih berhak memiliki siapa saudara? Bapa Yahweh dan Yesua. Saudara paham? Ya, jadi dengan dibaptis pembaruan orang itu sedang dikembalikan. Karena apa? Ya, ketika orang itu dibaptis dalam nama berhala yang lama, orang itu kan hidupnya diserahkan kepada si berhala itu. Paham saudara sampai di sini? Ya, ini penting. Ketika orang itu dibaptis dalam nama berhala yang lama, hidupnya diserahkan kepada siapa? Berhala itu. Nah, dengan adanya baptisan pembaruan, orang itu kehidupannya sedang apa? Dikembalikan kepada pribadi yang lebih berhak memiliki kehidupannya. Siapa? Bapa Yahweh dan Yesua. Saudara paham sampai di sini? Paham ya? Jadi saya bukan mengesahkan baptisan boleh dilakukan dalam nama selain Yahweh dan Yesua. Oh tidak. Tetap saya katakan baptisan di luar nama Yahweh dan Yesua itu tidak sah di hadapan Tuhan. Baik tidak sah
sebagai tanda pertobatan maupun tidak sah sebagai meterai kepemilikan. Jadi orang itu sedang dikembalikan kepada pribadi yang lebih berhak memiliki jiwa dan rohnya dan juga tubuhnya, yaitu Bapa Yahweh melalui baptisan pembaruan. Jadi saudara, kalau kita sudah dikasih pengertian bahwa ketika orang itu dibaptis pembaruan, dia sedang dikembalikan kepada pribadi yang lebih berhak memiliki kehidupannya, maka tidak bisa. Orang hanya percaya Bapa Yahweh dan Yesua, tapi tidak mau dibaptis pembaruan. Tidak bisa, saudara. Kenapa saya mengatakan begini? Karena saya sering ketemu dengan orang yang setelah mendengar pemberitaan tentang Bapa Yahweh, mereka senang. Mereka senang dan mereka sangat antusias. Mereka sangat excited. Dan mereka tidak hanya antusias dan excited. Mereka tidak hanya senang, tapi mereka juga bisa menerima dan percaya bahwa Yahweh dan Yesua itu benar-benar Tuhan. Atau Yahweh dan Yesua itu memang Tuhan yang benar. Saya sering ketemu dengan orang yang seperti ini. Orang yang ketika diberitakan tentang nama Yahweh, nama Yesua 7 hari raya, mereka senang, saudara. Mereka berkata apa? Oh, ternyata selama ini kita keliru ya. Kita salah ya. Iya. Nah, begitu mereka diberitakan, saya perhatikan mimik mereka, sikap mereka itu begitu senang dan mereka begitu antusias. Tapi ketika mereka diarahkan untuk baptis pembaruan, ada loh di antara mereka yang tidak mau dibaptis pembaruan. Alasannya apa, saudara? Alasannya karena buat saya, Pak, baptisan itu sekali untuk seumur hidup, Pak. Ada juga yang alasannya begini. Karena saya mesti memegang janji dengan pendeta yang dulu baptis saya, Pak. Jadi alasannya karena megang janji. Karena pada waktu itu pendeta saya itu sudah wanti-wanti saya, Pak. Waktu itu pendeta saya ngomong, kamu ingat ya, baptisan ini sekali untuk seumur hidup. Nah, karena pendetanya sudah wanti-wanti seperti itu, baptisan ini sekali untuk seumur hidup. Dia tidak berani dan tidak mau menerima baptisan pembaruan. Padahal maksud pendetanya dulu ngomong baptisan ini sekali untuk seumur hidup. Maksudnya bukan tidak boleh dibaptis lagi kalau ternyata baptisannya belum benar. Tapi maksud pendetanya dulu itu jangan sampai ya kamu pindah ke iman yang lain. Artinya ketika sekarang kamu sudah dibaptis, jangan sampai ya kamu suatu saat nanti berpaling dari imanmu yang sekarang ke iman yang lain demi apapun. Nah, maksud pendetanya seperti itu. Maksud pendetanya sebetulnya bukan tidak boleh dibaptis lagi kalau ternyata baptisannya keliru. Tapi cuman orang ini salah tangkap. Ya, orang ini gagal paham dengan maksud pendetanya. Ketika pendetanya ngomong apa? Kamu ingat ya, kamu sudah dibaptis, baptisan ini sekali untuk seumur hidup. Banyak orang yang seperti itu, saudara. Yang saya jumpai ketika orang itu sudah mulai excited, dia mulai senang dengan nama Yahweh dan Yesua. Dan dia juga mengakui, iya memang benar, Yahweh dan Yesua itu betul-betul Tuhan. Tapi dia keganjel. Tapi dulu pendetaku sudah wanti-wanti, Pak. Kalau aku tidak boleh dibaptis lagi karena pendetaku ngomong, baptisan ini sekali untuk seumur hidup. Padahal maksud pendetanya bukan seperti itu, saudara. Maksud pendetanya, kamu kalau sekarang sudah dibaptis, jangan sampai ya suatu hari nanti kamu berpaling dari imanmu yang sekarang ke iman yang lain.
Tapi pertanyaannya, apakah kalau baptisannya itu ternyata masih salah, apakah itu lantas berarti tidak boleh dibaptis lagi? Tentu saja tidak. Dan tentu saja boleh dibaptis lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita memang sudah tahu bahwa Yahweh dan Yesua itu Tuhan yang benar-benar Tuhan, dan kita sudah memberikan hidup kita kepada Bapa Yahweh dan Yesua, maka kalau namanya yang dipakai baptis itu belum benar, ya harus dibenarkan dulu. Ya, jadi saudara yang mendengarkan firman ini dimanapun saudara ada, perhatikan ini baik-baik. Selama baptisan atau nama yang dipakai untuk baptis saudara itu belum benar, ya saudara harus dibaptis lagi, diperbarui baptisannya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kenapa orang percaya harus dibaptis? Orang percaya harus dibaptis karena melalui tebilah atau baptisan, kita sebetulnya sedang memberikan hidup kita supaya digembalakan oleh Bapa Yahweh atau oleh Yesua. Huruf lamed dan huruf yod di dalam kata tebilah yang artinya baptisan. Huruf lamed memiliki arti shepherd staff yang artinya tongkat gembala. Dan tongkat gembala di sini ini berbicara tentang penggembalaan. Lalu huruf yod, sekali lagi yod memiliki arti Yahweh atau Yesua. Jadi dengan kata lain saudara, baptisan itu akan membuat hidup kita digembalakan oleh Bapa Yahweh. Sekarang coba saudara renungkan. Luar biasa bukan? Yang menggembalakan kehidupan saudara dan saya itu bukan kekuatan tangan kita sendiri. Yang ngasih makan saudara dan saya, yang menggembalakan kebutuhan kehidupan kita dan iman kita, itu bukan usaha kita sendiri. Tapi siapa ini saudara? Bapa Yahweh sendiri. Sekarang coba saudara renungkan, kira-kira saudara semakin bersyukur enggak saudara dibaptis pembaruan itu? Kalau saudara bersyukur, jangan enak-enakan ikut Bapa Yahweh saudara ya. Semakin saudara setia dengan Bapa Yahweh. Karena begitu saudara sudah dibaptis pembaruan, saat itu juga begitu saudara keluar dari air, saat itu kalau saudara bisa mendengarkan perkataan Bapa Yahweh, sebetulnya Bapa Yahweh itu sedang ngomong apa? Mulai hari ini, detik ini, akulah yang akan menjadi gembala di dalam kehidupanmu. Jadi yang menggembalakan saudara dan saya siapa? Bapa Yahweh sendiri. Bapa Yahweh langsung, bukan tangan kita sendiri saudara. Inilah hebatnya meterai baptisan pembaruan yang kita terima. Begitu kita diperbarui baptisannya, saat itu kita sebetulnya sedang digembalakan langsung oleh Bapa Yahweh kehidupan kita. Nek Bapa Yahweh yang menggembalakan kita, kita akan kekurangan enggak kira-kira? Kita kekurangan enggak? Enggak akan. Ya. Saudara dan saya pasti akan berkelimpahan. Karena apa? Bapa Yahweh sudah ngomong apa? Aku yang menggembalakan kamu. Melalui Yesua, Bapa Yahweh ngomong apa? Aku akan membaringkan engkau di ladang rumput hijau yang luas. Ladang rumput hijau yang luas. Rumput itu makanannya siapa? Ini loh, makanannya ini. Benar? Ini kan simbol kita, domba-dombanya Bapa Yahweh. Nek rumputnya itu hijau luas, kita kekurangan makanan enggak berarti? Enggak akan kekurangan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara dan saya, hidup kita itu langsung digembalakan oleh Bapa Yahweh. Jadi kalau kita renungkan saudara-saudara sekalian, begitu dalam arti dan makna baptisan itu, tidak hanya sekedar sebagai tanda pertobatan. Dan secara khusus mumpung saya diingatkan, saya ingin berbicara kepada rekan-rekan gembala yang mendengarkan firman ini, atau siapapun saudara
yang membaptis orang. Baik itu saudara rekan gembala atau siapapun saudara yang membaptis orang. Karena untuk membaptis orang itu tidak harus dari tangannya gembala. Saudara itu boleh enggak baptis orang, saya tanya? Boleh. Sekarang ini, misalkan Pak Budi ya sedang kelilingan jual racun tikus ke daerah pedalaman. Ayo memang benar Pak Budi kan bisnisnya racun tikus. Macam-macam loh ya. Sama Pak Budi. Kalau enggak mau diracun. Misalkan Pak Budi kelilingan keluar Jawa ke pedalaman. Nah sambil kelilingan racun tikus, terus Pak Budi memberitakan nama Yahweh dan Yesua. Dan saat Pak Budi memberitakan saat itu ada jiwa yang bertobat. Mau menerima Bapak Yahweh dan Yesua. Sedangkan Pak Budi ngerti. Orang kalau bertobat mau terima Yahweh dan Yesua mesti diapain ini? Dibaptis. Pertanyaannya, apakah Pak Budi akan telepon, Pak Lino, tolong ya ke pedalaman Papua sekarang. Karena ini ada jiwa yang mau dibaptis. Apakah leren begitu saudara? Tidak perlu. Tapi Pak Budi ini sudah bisa membaptis. Bahkan Nikodea ini, wis baptis sembaran belum? Kamu? Tuh baptis soal lali itu. Wis porong mbok niki. Sudah. Nikodea ini bisa baptis temannya sendiri atau orang yang lebih tua dari dia. Karena apa? Meterai baptisannya saudara itu sudah benar di dalam nama Bapa Yahweh, Yesua dan Ruach HaKodes. Begitu saudara sudah dibaptis pembaruan, saudara itu punya otoritas juga sama seperti gembala membaptis orang lain yang mau terima Bapa Yahweh. Tidak perlu leren telepon saya lapo aduh saka Semarang nyusul ning pedalaman. Ya saudara sendiri pokok di situ ada air yang bisa menenggelamkan orang itu, saudara sudah bisa membaptis dan boleh dan sah benar di hadapan Bapak Yahweh. Saudara membaptis siapapun di dalam nama Bapak Yahweh dan Yesua. Jadi secara khusus kepada rekan-rekan gembala yang saya kasihi atau kepada siapapun saudara yang membaptis orang, saya berharap pengertian baptisan yang sangat dalam ini bisa saudara sampaikan juga kepada orang-orang yang akan saudara baptis sebelum saudara baptis. Supaya apa? Supaya orang-orang yang saudara baptis itu bisa ngerti betul kenapa mereka itu harus dibaptis. Supaya pengertian mereka itu tidak hanya berhenti, oh kalau aku bertobat, ya berarti aku harus dibaptis. Dengan kata lain, baptisan itu tanda pertobatan. Jangan sampai pengertiannya orang itu berhenti sampai di situ. Stuck, mandek, sudah sampai mati. Bahkan begitu syarat ditakoni, kowe ngerti baptisan ben apa? Tanda pertobatan. Kalau tanda pertobatan ini artinya belum mengarah kepada keselamatan. Gitu loh saudara. Tapi kalau orang itu kita kasih tahu, baptisan itu ya dengarkan baik-baik. Tidak hanya untuk tanda pertobatan. Tapi baptisan itu juga penempatan atau pemasangan meterai kepemilikan. Nah nek sudah ngomong meterai kepemilikan, ini arahnya baru kepada keselamatan. Ini yang benar yang kita mesti ngerti. Setelah dua hal tentang baptisan, saudara sampaikan apa yang saudara dengar pada pagi hari ini. Tapi tidak hanya dua hal ini. Saya kasih tahu kamu, baptisan itu punya arti yang lebih dalam. Baptisan itu mengikat saudara dan saya menjadi keluarganya Bapak Yahweh. Dan baptisan itu mendatangkan otoritas Bapak Yahweh di dalam kehidupan kita. Jadi saya sangat berharap kepada rekan-rekan gembala yang saya kasih yang mendengarkan firman ini. Saya berharap apa yang saudara dengar dari saya ini bisa saudara sampaikan juga kepada orang-orang yang saudara baptis sebelum saudara membaptis jiwa-jiwa tersebut. Supaya mereka sekali lagi ngerti betul kenapa mereka harus dibaptis. Kalau saya tipenya saudara, senang bikin orang itu ngerti banyak hal. Karena apa? Karena saya sendiri tipenya orangnya senang. Suka pingin tahu banyak hal. Maka saya banyak pelajari hal-hal yang aneh-aneh, yang sulit-sulit, yang nyeleneh-nyeleneh. Kenapa mesti terjadi ada fenomena seperti ini, seperti itu. Itu justru saya pelajari.
Karena saya tidak mau saudara, pengertian saya cuma berhenti sampai di Musa, Harun, Yosua, Kaleb, terus apa meneh? Abraham, Ishak, Yakub wis mandek. Nanti tahu-tahu ada kejadian luar biasa seperti pandemi kemarin, saya terkaget-kaget, saya terkejut-kejut. Nah karena apa? Saya biasa hanya belajar soal siapa? Musa, Harun, Abraham, Ishak, Yakub, wis ngono tok. Yohanes, Matius, Markus, Lukas, bar. Tidak mau saudara. Semua yang berhubungan dengan kitab suci, baik itu hal-hal yang rohani atau hal-hal yang ada di dunia ini, tapi berkaitan dengan kitab suci akan saya pelajari. Karena apa? Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, itu sebetulnya asal muasalnya, sumbernya itu juga dari kitab suci. Semua pengetahuan yang ada di dunia ini itu datang dari kitab suci kita. Secara khusus kitab suci yang berbahasa Ibrani. Maka saya sebut kitab suci bahasa Ibrani itu induk atau ibu dari segala pengetahuan. Maka terkadang saya heran saudara. Ada orang yang secara terang-terangan atau menyiratkan bahwa dia tidak suka dengan huruf-huruf Ibrani, arti-arti huruf Ibrani. Dia banding-bandingkan saya dengan orang lain. Dia katakan apa? Ya kalau Bapak ini bicaranya tentang moral, tapi kalau Pak Nino bicaranya tentang huruf-huruf Ibrani. Sebetulnya orang ini sedang memberitahu saya bahwa aku itu tidak suka pesan-pesan yang diambilkan dari huruf-huruf Ibrani. Bahkan ada yang mengatakan begini, pengertian-pengertian yang diambil dari huruf Ibrani seperti ini kan tafsir. Di situ saya menjawab, saya katakan, sekarang saya mau tanya, lebih baik mana tafsir yang diambilkan dari arti-arti huruf Ibrani atau tafsir dari pikiran manusia kita sendiri atau dari hikmat manusia kita sendiri? Kalau menurut saudara, kira-kira masih mending yang mana? Kalau saya, lebih baik dari huruf Ibrani. Karena bahasa Ibrani itu bahasa akar iman kita. Di situ sebetulnya menyimpan daat atau pengetahuan. Dan di situ sebetulnya menyimpan hikmat yang dalam, yang sangat luar biasa. Yang tidak pernah diketahui oleh dunia kekristenan. Tapi anehnya, mereka yang, mohon maaf saya harus mengatakan pengetahuannya kurang, kok malah ngomongin, ngapain sih pengertian, kok khotbahnya selalu diambilkan dari huruf-huruf Ibrani. Saya ambilkan dari huruf-huruf Ibrani yang pertama, karena bahasa Ibrani itu bahasa ibu, induk dari segala bahasa yang ada di dunia ini. Yang kedua, bahasa Ibrani itu induk dari segala pengetahuan, sumber dari segala pengetahuan. Segala pengetahuan yang ada di dunia ini asalnya dari bahasa Ibrani, saudara-saudara sekalian. Dan terbukti, begitu dibongkar satu persatu hurufnya, ada arti dan maknanya. Kalau saya ya lebih senang maknanya, pesan kehidupannya itu diambilkan dari akar Ibrani, dalam hal ini huruf-huruf Ibrani, daripada tafsir manusia kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi, kepada rekan-rekan gembala, kita kembali ke firman Tuhan. Saya sangat berharap rekan-rekan gembala yang saya kasih dan saudara-saudara, siapapun saudara yang akan membaptis orang, sampaikanlah pengertian ini. Supaya orang yang saudara baptis itu bisa ngerti betul kenapa aku harus dibaptis. Atau kenapa aku harus dibaptis pembaruan. Dan tidak kebetulan juga saudara, perhatikan di depan. Huruf lamet, di dalam kata tebilah yang artinya baptisan. Huruf lamet itu juga punya arti disciple, yang artinya murid. Dan lamet itu juga punya arti teach, yang artinya mengajar. Yang juga berbicara tentang memuridkan. Nah, perhatikan ini baik-baik. Kalau kedua arti yang berbicara tentang pemuritan ini ada di dalam kata tebilah yang artinya baptisan,
Maka ini artinya baptisan adalah bagian dari proses pemuritan. Gitu loh saudara. Tidak kebetulan di dalam kata tebilah yang artinya baptisan, di huruf lamet itu ada arti disciple atau murid dan ada arti teach yang artinya mengajar, yang juga berbicara tentang memuridkan. Mengajar di sini berbicara tentang memuridkan. Nah, kalau kedua arti yang berbicara tentang pemuritan ini ada di dalam kata tebilah yang artinya baptisan, ini artinya baptisan itu sebetulnya bagian dari proses pemuritan seseorang. Kalau saudara ingat ketika Yesua memerintahkan muridnya pergi, waktu itu Yesua ngomong apa sama murid-muridnya saudara? Yesua katakan apa? Di situ Yesua mengatakan, kamu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, terus apa? Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Ruah HaKodes atau Roh Kudus. Kalau Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku, ini artinya pemuritan itu harus melewati fase baptisan dulu. Tidak bisa dimuridkan dulu baru dibaptis, tidak bisa. Tapi yang benar fasenya apa? Dibaptis dulu baru dimuridkan. Tujuannya untuk apa? Dibaptis dulu baru dimuridkan. Tujuannya tidak lain untuk menyamakan rohnya yang dimuridkan dengan rohnya yang memuridkan, saudara-saudara sekalian. Ya, tujuannya ini. Fasenya harus dibaptis dulu baru dimuridkan. Jangan dibalik. Dimuridkan dulu baru dibaptis. Tidak akan ketemu, tidak akan bisa. Dan tidak akan berhasil. Yang benar itu dibaptis dulu baru dimuridkan. Dimuridkan itu diapain sih? Orang itu diajar kebenaran. Bapak Yahweh itu siapa? Bapak Yahweh itu bagaimana sifat dan karakteristiknya? Terus segala sesuatu tentang Bapak Yahweh dan kerajaan Syamayim itu diajari, dimuridkan. Itu namanya dimuridkan. Diajari memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Itu satu di antara arti pemuritan. Tapi fasenya jangan dibalik. Yang benar itu dibaptis dulu baru dimuridkan. Bukan dimuridkan baru dibaptis. Karena apa? Karena ini punya satu tujuan yang tidak lain. Tujuannya dibaptis dulu baru dimuridkan. Itu untuk menyamakan rohnya yang dimuridkan dengan rohnya yang memuridkan. Karena dengan orang yang membaptis, orang yang dibaptis itu akan belajar. Paham maksudnya saudara? Saya baptis Ivan. Berarti Ivan itu akan belajar tentang firman sama siapa? Sama saya. Paham saudara? Ya kenapa tidak boleh dibalik fasenya? Harus baptis dulu baru dimuridkan. Karena dengan orang yang membaptis, orang yang dibaptis ini akan belajar atau diajarkan kebenaran. Nah, kalau rohnya orang yang dibaptis dengan yang baptis tidak sama, beda, ya tidak akan bisa. Yang dibaptis ini ngerti pengajarannya yang baptis, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Karena beda roh, beda pengajaran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sama seperti ketika kita dulu masih Kristen. Karena roh kita dulu, waktu kita masih Kristen itu bukan rohnya Bapak Yahweh, tapi roh yang dari Yunani dan dari Arab. Maka dulu saudara dan saya itu nggak ngerti apa-apa soal akar Ibrani. Lah, nggak ngerti apa-apanya kita dengan akar Ibrani dulu karena apa? Karena roh kita waktu itu bukan roh yang dari Sion, tapi roh kita dulu dari mana tadi? Dari Yunani sama dari Arab. Tapi begitu baptisan kita dibetulkan, baptisan kita diperbarui, sekarang kita ngerti apa itu akar Ibrani. Karena begitu baptisan kita diperbarui dalam nama Yahweh dan Yesua, saat itu roh Bapak Yahweh
itu masuk di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan dia memberikan pengertian yang benar kepada kita tentang akar Ibrani, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi fase-fasenya seperti ini. Ini jangan dibolak-balik. Jadi pemuritan itu harus melewati fase baptisan dulu. Nah mungkin sampai di sini ada di antara kita yang bertanya atau berkata seperti ini. Loh Pak, bukannya saat kita memberitakan nama Yahweh, kita memberitakan nama Yesua, kita memberitakan tentang 7 hari raya kita yang benar, bukannya itu pemuritan Pak, sekalipun orang itu saat itu belum dibaptis. Saya katakan bukan. Ya, ketika saudara ketemu dengan orang baru, lalu saudara beritakan nama Yahweh, saudara beritakan nama Yesua, saudara kasih tahu tentang hari raya yang benar kita itu ada 7. Saudara jangan berpikir saudara sedang memuridkan, bukan. Tapi yang saudara lakukan itu sedang pengenalan tentang Bapa Yahweh. Pengenalan dan pemuritan itu tidak sama. Yang saudara lakukan itu sedang apa tadi? Mengenalkan, sebatas pengenalan atau sebatas mengenalkan, tapi bukan pemuritan. Kalau pemuritan itu harus melewati fase baptisan dulu. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain adalah untuk menyamakan rohnya yang dimuridkan dengan rohnya yang memuridkan. Kalau roh saya yang ngajar saudara dengan roh saudara yang saya ajar tidak sama, kira-kira bisa enggak saudara ngerti apa yang saya ajarkan? Bisa enggak? Enggak bisa. Misalkan begini, saya ngajarkan sudah selalu akar Ibrani, pola Ibrani. Tapi saudara misalkan yang saya ajar akarnya masih Yunani dan Arab. Lalu ketika saya ngajar akar Ibrani, kira-kira saudara bisa ngerti enggak maksud pengajaran akar Ibrani yang saya sampaikan? Ngerti enggak kira-kira? Enggak akan ngerti, enggak bisa. Saudara enggak akan bisa ngerti, karena apa? Karena beda roh, itu beda support pengajaran. Perhatikan ini baik-baik. Beda roh, itu beda support atau beda dukungan untuk pengajaran yang kita dengar. Karena roh yang dari Yunani itu tidak akan pernah memberikan support atau dukungan untuk pengajaran akar Ibrani. Tidak akan mau saudara. Roh yang dari Yunani, rohnya Yesus Kristus dan roh yang dari Arab atau rohnya Allah itu tidak akan pernah mau memberikan support pengertian tentang akar Ibrani yang kita dengar. Karena apa? Karena Yunani itu sangat ingin menguasai dunia ini. Karena dia sangat ingin menguasai dunia ini, Yunani itu selalu kepingin sampai hari ini dunia nuansanya harus Yunani. Maka saat itu keinginan orang-orang Yunani dan Romawi yang kepingin dunia itu nuansanya Romawi dan Yunani, saat itu sampai muncul satu istilah yang disebut dengan penghelenisasian atau pengyunanian. Artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatunya itu mau dibuat serba Yunani. Maka Yesua itu dibuatkan juru selamat tandingan. Supaya apa? Jangan sampai nuansanya jadi Ibrani, tapi nuansanya apa? Yunani. Maka dibikinkan dan dideklar bahwa juru selamat itu namanya Yesus Kristus. Dan kita bersyukur sekarang kita sudah ngerti juru selamat kita sendiri. Tujuannya itu saudara. Yunani itu sangat ingin menguasai dunia ini. Sampai saat itu segala sesuatunya itu serba diyunanikan. Demikian pula sebaliknya saudara. Rohnya Bapak Yahweh itu juga tidak akan pernah memberi support atau dukungan pengertian untuk pengajaran yang dari Yunani. Karena apa? Karena pola Yunani itu banyak melintir, banyak membelokkan kebenaran. Nek saudara ngomong sama Bapak Yahweh, Bapak kasih pengertian saya tentang pola Yunani, Bapak Yahweh mendel tok, Bapak Yahweh menang tok saudara.
Tapi kalau saudara bergumul, saudara berdoa, Bapak Yahweh kasih saya hikmat untuk saya bisa ngerti kedalaman akar Ibrani. Nah, saat itu buktikan apa yang saya katakan. Bapak Yahweh pasti akan kasih hikmat kepada saudara yang luar biasa. Jadi tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di dalam kata tebilah yang artinya baptisan, itu juga menyimpan arti pemuritan. Karena melalui huruf lamet yang menyusun kata tebilah yang ada di urutan keempat ini, huruf lamet itu punya arti disciple dan teach, yang artinya murid dan mengajar, yang berbicara tentang pemuritan. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima atau yang terakhir. Kenapa orang percaya harus dibaptis? Orang percaya harus dibaptis karena dengan dibaptis kita sedang masuk dalam kehidupan yang baru sesuai kitab Romiim atau kitab Roma pasal 6 ayat yang keempat tadi. Arti huruf H di dalam kata tebilah atau huruf yang terakhir yang menyusun kata tebilah yang artinya baptisan. Huruf H ini memiliki arti life yang artinya adalah kehidupan. Coba kita baca sekali lagi saudara ya. Romiim atau Roma pasal 6 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Roma 6 ayat yang keempat. Masih di kitab yang terakhir tadi kita baca. Sudah ketemu semua saudara? Masih ya? Masih saudara simpan, kita baca. Alef, Bet, Gimel. Sebab itu kita telah dikuburkan bersama Yesua melalui baptisan ke dalam kematian, supaya sama seperti Hamasyah telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian pula kita harus berjalan dalam pembaruan apa itu? Hidup. Jadi dengan kata lain, ketika kita dibaptis, kita itu sedang masuk dalam pembaruan hidup. Yang saya maksud hidup dalam kehidupan yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama diberitahu. Saudara yang belum dibaptis, sekalipun, satu kali pun belum pernah dibaptis. Atau saudara sudah dibaptis tapi belum di dalam nama yang benar. Dan nama yang dipakai untuk membaptis saudara itu belum diperbarui. Hari ini kita diberitahu bahwa betapa pentingnya baptisan pembaruan itu. Dan betapa pentingnya baptisan itu. Dan kenapa baptisan itu harus dilakukan dalam nama Yahweh dan Yesua. Kalau sampai detik ini saudara belum dibaptis, atau saudara belum dibaptis pembaruan, segeralah ambil keputusan untuk dibaptis atau diperbarui baptisan saudara. Karena apa? Karena selama saudara tidak dibaptis, atau selama meterai baptisan saudara belum benar, yaitu belum di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, sampai kapanpun meterai keselamatan itu tidak akan pernah saudara miliki. Dengarkan ini baik-baik dan perhatikan. Selama meterai baptisanmu belum di dalam nama Yahweh dan Yesua, sampai kapanpun meterai keselamatan itu tidak akan pernah saudara miliki sampai saudara mati. Tapi ketika saudara berikan hidup saudara untuk dibaptis, dan dibaptis di dalam nama Bapa Yahweh, Tuhan Yesua dan Ruach HaKodes, meterai keselamatan itu akan saudara miliki. Dan begitu meterai itu bersama-sama kita miliki dan tertulis di dahi kita saudara, maka saat itu saudara berhak untuk masuk dalam barisan orang-orang yang diselamatkan. Ada di antara kita yang masih belum baptis pembaruan saudara? Sepertinya tidak ada ya. Tetapi karena firman ini didengar sampai kemana-mana, saya harus memberitahu saudara yang belum dibaptis, dan kalau sudah dibaptis meterainya masih belum benar, segeralah ambil keputusan untuk dibaptis di dalam nama Bapa Yahweh dan Yesua. Karena begitu saudara dibaptis di dalam nama Bapa Yahweh dan Yesua, meterai keselamatan itu saat itu juga akan saudara miliki.
Dan saudara pasti bersama-sama dengan saya, kita akan masuk dalam barisan orang-orang yang diselamatkan Bapak Yahweh. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akan akhiri firman pada pagi hari ini dengan mengucap syukur kepada Bapak Yahweh. Haleluya.